Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Ardika Humaida, NIM 2019 310153. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang analisa kredit. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mainda Sari dengan NIM 2019 310256. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Najmia dengan NIM 2019 310361. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Dina Royhana dengan NIM 2019 310369. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adelia Disa Putri dengan NIM 2019 310378. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Sufianita Boan dengan NIM 2019 310421. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat bank teknis yang dikenal biasanya disebut dengan 5C, yaitu yang pertama, karakter. Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak, dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk bagi bank untuk mengetahui karakter nasabah. Yang pertama adalah dengan mengenal dari dekat, yang kedua dengan mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan, yang ketiga mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai, dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, serta pergaulan sosial dan lain-lain. Selanjutnya yaitu capacity. Ini menyangkut tentang kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya. Untuk itu, bank harus memperhatikan yang pertama yaitu angka-angka hasil produksi, kemudian angka-angka penjualan dan pembelian, kemudian perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya. Dan yang terakhir yaitu data-data finansial dari waktu ke waktu yang lalu yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya di waktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut. Selanjutnya yaitu ada kapital. Ini menunjukkan tentang posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi atau tangible net worth-nya. Bank harus mengetahui bagaimana pertimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modalnya sendiri. Untuk itu, bank harus yang pertama yaitu menganalisa neraca selama sedikitnya 2 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu mengadakan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari perusahaan calon. Yang selanjutnya yaitu kolateral. Kolateral sendiri berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Untuk itu, bank harus yang pertama yaitu meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut. Yang kedua, mengukur stabilitas daripada nilainya. Yang ketiga, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengulangi nilainya. Dan yang keempat yaitu memperhatikan peningkatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu conditions. Bank harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit. Untuk itu, bank harus memperhatikan diantaranya yaitu keadaan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam dan kondisi usaha calon peminjam perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek umum pertimbangan kredit. Yang pertama yaitu aspek umum. Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah diantaranya yaitu bentuk, nama, dan alamat perusahaan, kemudian susunan manajemennya, lalu bidang usaha, keterangan tentang jumlah pegawai, kebangsaan, bank langganan, dan bagan organisasi. Yang kedua yaitu aspek ekonomi atau komersial.
yang meliputi masalah diantaranya yaitu pemasaran dan keadaan harga, yang kedua ada persaingan, yang ketiga ada jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, yang keempat ada cara penjualan, dan yang kelima ada taksiran permintaan dan sebagainya. Yang ketiga ada aspek teknik. Ini yang diteliti diantaranya adalah bahan baku dan penolong yang dibutuhkan, kemudian tanah dan tempat pabrik, kemudian bangunan merupakan milik sendiri, sewa, atau umur dan juga burganya. Kemudian urut-urutan proses produksi, kemudian perincian mesin dan peralatan, jumlah produksi, tersedianya tenaga kerja, dan lain-lain. Misalnya mengenai tenaga penggerak, diesel atau PLN, tersedianya air, sumur atau PDAM, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu aspek yuridis. Ini untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk izin-izin yang diperlukan. Yang kelima ada aspek kemanfaatan dan kesempatan kerja. Hal ini yang diperhatikan diantaranya adalah manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat. Kemudian ada jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu aspek yang paling penting yaitu aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, di samping akan diketahui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta stabilitas usaha, juga akan didapat diketahui beberapa lama suatu investasi akan dapat dikembangkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan atau kesimpulan yang diambil dalam pemberian kredit didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian aspek keuangan. Jadi, aspek keuangan di dalam pertimbangan kredit mempunyai peran penting, yaitu merupakan titik berat dalam analisa kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penilaian laporan keuangan. Cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah yaitu dengan jalan memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Sebelum melangkah dalam penelitian neraca dan laporan laba rugi, perlu diperhatikan apakah data yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan jamin kebenarannya. Sedapat mungkin diperoleh laporan keuangan untuk beberapa periode, minimal laporan keuangan 2 periode yang terakhir. Terhadap laporan keuangan ini dapat diterapkan teknik analisa. Yang pertama, analisa per pos atau komponen. Di dalam analisa ini, menganalisa masing-masing pos yang ada dalam neraca maupun laporan laba rugi. Dan yang kedua yaitu analisa prosentase per komponen. Di dalam analisa prosentase ini, laporan keuangan di prosentase, yaitu prosentase dari masing-masing pos neraca terhadap total aktiva. Sedangkan untuk pos-pos laporan laba rugi, prosentase dihitung bea terhadap jumlah penjualan bersih. Selanjutnya yang ketiga, analisa perbandingan atau analisa naik turun. Di dalam analisa ini diadakan perbandingan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dari suatu periode dengan periode lainnya atau periode yang berurutan. Yang keempat yaitu analisa rasio. Yang di sini analisa tersebut merupakan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok pos yang lain, baik yang tercantum dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio yang berhubungan dengan kepentingan analisis kredit. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Rasio-rasio likuiditas ini terdiri antara lain yaitu yang pertama yaitu current ratio. Current ratio adalah rasio antara aset lancar dengan hutang lancar. Yang kedua yaitu cash ratio. Cash ratio adalah rasio antara kas plus bank dengan hutang lancar. Yang ketiga yaitu quick ratio, yaitu rasio antara aset lancar dikurangi persediaan dengan hutang rasio. Yang keempat yaitu inventory to working capital, adalah rasio antara persediaan dengan aset lancar dikurangi hutang lancar atau rasio antara persediaan dengan modal kerja. Yang kedua yaitu rasio leverage, yaitu rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dari hutang.
Dalam mengetahui rasio leverage akan dapat dinilai tentang yang A. Posisi perusahaan terhadap seluruh kewajibannya kepada pihak lain, B. Yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, C. Yaitu keseimbangan antara nilai aset tetap dengan modal. Rasio leverage antara lain yang pertama yaitu debt to equity ratio, yaitu rasio antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Bagi perusahaan, makin besar rasio ini akan semakin menguntungkan, tetapi bagi pihak bank, makin besar rasio ini berarti akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan perusahaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu current liabilities to net worth, yaitu rasio antara hutang lancar dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana-dana pinjaman yang segera akan ditagih ada sekian kalinya modal sendiri. Rasio ini sifatnya sama dengan debt to equity ratio. Yang ketiga yaitu tangible asset debt coverage, yaitu rasio antara aset tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan bahwa besarnya setiap rupiah aset tetap berwujud yang dipergunakan untuk menjamin hutang jangka panjang. Yang keempat yaitu long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dan setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Yang terakhir yaitu debt service, yaitu rasio antara EBIT dikurangi pajak plus bunga dengan angsuran kredit plus bunga. Nah, maksud dari EBIT itu sendiri yaitu laba bersih sebelum pajak. Rasio ini menunjukkan bahwa laba operasi ada sekian kalinya kewajiban membayar angsuran kredit beserta bunganya. Makin kecil rasio ini, maka resiko bank semakin besar. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas, yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aset yang dimiliki. Rasio aktivitas ini terdiri yaitu antara lain yang pertama yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio antara penjualan dengan rata-rata persediaan yang dinilai berdasar harga jual, atau kalau memungkinkan rasio ini bisa dihitung dengan memperbandingkan harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam 1 tahun atau periode. Makin besar rasio ini berarti semakin baik. Yang kedua yaitu average collection period, yaitu periode antara piutang dengan penjualan neto per hari secara kredit. Rasio ini menunjukkan bahwa berapa lamanya dana perusahaan ditanamkan dalam komponen piutang atau berapa lama periode penagihan piutang. Dari rasio ini akan didapat bahwa dapat diketahui likuiditas piutang. Makin kecil rasio ini maka semakin baik. Yang ketiga yaitu perputaran aset tetap atau fixed asset turnover, yaitu rasio antara penjualan neto dengan aset tetap. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode. Yang terakhir yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover, yaitu rasio antara penjualan neto dengan modal kerja. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana yang tertanam dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau jumlah penjualan yang bisa dicapai oleh setiap rupiah modal kerja. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu rasio rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk menilai rentabilitas antara lain yang pertama yaitu profit margin, yaitu dalam hubungannya antara profit margin dengan penjualan. Yang kedua yaitu return on investment, yaitu rasio antara laba operasional dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik.
Yang ketiga yaitu return on equity, yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana-dana pemilik perusahaannya itu sendiri. Rasio ini juga menunjukkan rentabilitas dan efisiensi modal sendiri. Yang keempat yaitu laba per lembar saham, yaitu rasio antara laba dengan lembar saham yang beredar. Rasio ini akan memberikan gambaran kepada pemegang saham tentang keuntungan yang akan diperoleh. Dengan mengadakan analisis rasio akan diketahui posisi keuangan perusahaan. Lebih-lebih kalau rasio ini sudah terhitung dari beberapa tahun, maka akan dapat diketahui perkembangan atau kecenderungan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Maksud utama analisa ini adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjai atau dipenuhi. Dari mana datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Dengan mengadakan analisa terhadap laporan tersebut, dapat diketahui bagaimana perusahaan itu mengelola atau menggunakan dana yang dimiliki. Pengertian dana di sini adalah sama dengan modal kerja, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Budget kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana-rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada perusahaan tersebut. Dari budget kas akan dapat ditentukan yang pertama, kapan dan berapa besarnya deposisi kredit akan dilaksanakan serta jangka waktu kreditnya. Yang kedua, kapan dan berapa besarnya angsuran kredit dapat dilakukan. Yang terakhir, kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan. Dibandingkan dengan analisa atau laporan sumber dan penggunaan kas, maka perbedaannya terletak pada tujuannya. Laporan sumber dan penggunaan kas menunjukkan dari mana uang kas diterima dan digunakan untuk apa saja uang kas yang telah atau akan diterima dalam periode tersebut. Sedangkan kas budget tujuannya lebih jauh dari itu, yaitu ingin mengetahui saat-saat penerimaan dan pengeluaran uang, serta saat-saat adanya surplus atau defisit kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi laporan keuangan. Nah, di mana dalam mengajukan permohonan, di samping harus dilampiri laporan keuangan 2 tahun terakhir, juga harus membuat proyeksi neraca dan laporan laba rugi minimal untuk 1 tahun berikutnya. Tetapi di samping itu kita juga perlu menerapkan metode atau teknik analisa yang lain seperti analisa break-even. Nah, dengan analisa tersebut kita dapat mengetahui penjualan minimal yang harus dicapai oleh nasabah agar tidak mengalami kerugian. Jadi jika hal ini sudah diketahui nantinya, maka kita dapat menilai apakah perusahaan pemohon kredit akan mampu mencapai tingkat volume penjualan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penilaian proyek investasi. Nah, setelah diperoleh gambaran mengenai posisi keuangan, baik untuk masa lalu maupun masa yang akan datang, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan penelitian terhadap rencana proyeksi investasi itu sendiri, yaitu perlu tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan. Nah, ada beberapa metode untuk menilai perlu tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan, atau metode untuk memilih berbagai macam usulan. Nah, yang pertama ini ada payback period, dan yang kedua ada average return in investment, dan yang ketiga ada present value, dan yang keempat ada discounted cash flow. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kebutuhan kredit. Nah, di mana cara perhitungan kebutuhan kredit ini tergantung pada jenis kredit yang diberikan. Jika kredit tersebut berupa kredit jangka pendek, misalnya kredit modal kerja, maka kebutuhan kredit dapat diketahui dari budget kas atau dengan metode perputaran modal kerja
atau yang disebut dengan gross working capital turnover dengan cara seperti rumus berikut. Yang pertama kita harus mencari tahu dulu tingkat penjualan sekarang. Nah, tingkat penjualan sekarang itu dapat diketahui dari penjualan bersih dibagi perputaran modal kerja yang nantinya akan ditambah dengan penjualan yang direncanakan, di mana penjualan yang direncanakan ini dirumuskan dengan tambahan penjualan dibagi perputaran modal kerja, sehingga nanti kita dapat mengetahui jumlah modal kerja yang dimiliki sekarang. Setelah itu, jumlah modal kerja yang dimiliki sekarang dikurangi dengan modal kerja yang dimiliki sekarang, sehingga kita dapat mengetahui jumlah kredit yang dapat dipertimbangkan. Nah, apabila jenis kredit yang akan diberikan ini merupakan kredit jangka panjang, misalnya kredit investasi, maka kebutuhan kredit dapat diketahui dari budget modal atau capital budgeting, atau dari rencana penggunaan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit. Nah, selanjutnya di sini ada daftar angsuran kredit, di mana rencana pembayaran kembali atau pelunasan kredit disusun sesuai dengan cash budget atau cash flow projection, jenis, serta sifat kredit yang diminta, serta project income statement. Dengan demikian, schedule pembayaran kembali hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam melihat rencana pelunasan kredit. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pemberian pinjaman, di mana dalam materi ini ada ketentuan dan risiko keuangan. Pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek. Pada waktu nasabah mendekati bank, ada beberapa tahap yang akan dilalui oleh nasabah tersebut untuk meliputi evaluasi oleh bank. Nah, sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman antara lain yang pertama, nasabah akan menginginkan pinjaman. Informasi ini meliputi laporan keuangan masa lalu, informasi proyeksi keuangan, deskriptif aset yang dijadikan jaminan, dan detail perencanaan bisnis dan pengalaman manajemen. Selanjutnya yang kedua ada file pihak pemberi dana. Nah, jika perusahaan sudah menjadi nasabah bank mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu nasabah dalam kaitannya dengan bank bisa dianalisis. Yang ketiga ada asosiasi bisnis. Asosiasi bisnis ini bisa memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Selanjutnya yang keempat ada informasi pihak eksternal. Pada beberapa negara maju, informasi eksternal ini tersedia dan bisa diperoleh dengan relatif mudah. Yang kelima yaitu ada informasi pasar modal. Dan yang terakhir ada laporan industri dan ekonomi secara umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa masalah dalam menggunakan model kuantitatif. Penggunaan model kuantitatif semakin penting dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Pada kredit konsumen, ranting yang dihasilkan dari model kuantitatif ini menjadi input kunci dalam pengambilan keputusan. Analisis kredit sering juga dihadapkan pada masalah, apakah akan mempunyai data yang banyak sehingga bisa memperoleh model yang paling baik atau mempunyai data perusahaan-perusahaan yang relatif homogen dalam kaitannya dengan atribut yang relevan terhadap pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya, sebuah penelitian mengenai kredit konsumen menemukan dengan menggunakan analisis univariate. Yang pertama yaitu status rumah, yang kedua tabungan di bank, yang ketiga tujuan kredit, dan yang terakhir persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanan. Dibandingkan dengan kredit konsumen, kredit komersil relatif jarang diteliti. Salah satu alasannya adalah karena kredit komersial relatif heterogen dalam kaitannya dengan profil nasabah, proses evaluasi kredit, dan perjanjian kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.